bahwa tidak dibenarkan. Dan kayaknya dengan adanya kasus seperti ini pun ini menjadi pertanyaan besar gitu. Padahal kita udah tahu kalau misalnya itu tidak boleh, dan kita juga tahu udah kalau itu tuh ada hukumannya gitu, ada hukumnya. Tapi kenapa masih sering terjadi juga case-nya gitu? Berarti ditingkatkan lagi awareness kita. Jangan dimanjain lagi yang namanya emosional yang tidak tertahankan, karena sebenarnya tuh itu pasti bisa diatasin kok kalau misalnya memang orang itu bisa menahan itu gitu. Karena kan pasti kalau kita kesel, sorry. Iya, pokoknya apapun emosi yang berbau negatif ya, kayak marah, kesal, atau apapun lah gitu ya. Kayaknya kita masih belajar bagaimana menempatkan di tempat yang benar supaya tidak ada terjadi namanya kekerasan dalam verbal maupun non verbal. Tapi banyak lah, kita tahu lah masalah bully-bulian juga, dan aku juga sempat merasakan itu juga, masalah pembulian dan masalah bully-bulian dari sekali lagi verbal dan juga non verbal ya, dari fisik dan juga dari perkataan gitu. Yaitu jangan mengatasnamakan ini kan cuma bercanda, lu baper, nggak bisa diajak asik, nggak bisa. Kita udah harus menjadi personal yang lebih aware lah terhadap hal yang seperti ini, dimulai dari yang kecil, takutnya kan lama-lama jadi besar gitu. Cikal bakalnya takutnya gini, siapapun bisa menjadi korban, siapapun juga bisa menjadi pelaku, jadi tetap harus hati-hati. Sekolah, jadi gue nggak mau nyebutin SD, SMP, SMA-nya, tapi yang jelas waktu sekolah gue pernah mendapatkan pembulian dan efeknya ternyata jauh lebih menyakitkan gitu. Mungkin waktu di saat lagi dibully, gue cuman selesai kepikiran pulang ke rumah atau mungkin nangis, tapi efeknya ke depannya ternyata itu kebawa banget gitu. Karena kan kita juga pasti ada perasaan kesel, dendam gitu. Nah, ya segala sesuatu yang kalau tidak tersalurkan kan pasti akhirnya kena unek-unek dan akhirnya membentuk karakter kita juga. Nah, jadi please lah, karena gue pernah merasa menjadi korban bully, makanya gue ke depannya kalau bisa jangan sampai ngebully orang, karena efeknya tuh ternyata jangka panjang gitu. Jadi yaudah harus hati-hati banget. Tapi abang pernah nggak sih ketemu nih teman abang yang pernah ngebully abang, sometimes di mana gitu, di suatu tempat gitu? Dan ironisnya adalah rata-rata mereka yang membuli, mereka yang melakukan itu, mereka tidak sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan. Tetapi kita yang merasa udah dibully atau disakitin, ya ini akhirnya unek-unek nggak keluar gitu. Memang ada beberapa orang yang kenapa lu nggak speak up dari awal? Ya mohon maaf nih, ada orang yang berani untuk speak up, tapi ada orang yang nggak berani untuk melakukan itu gitu. Nah, gue salahnya adalah dulu, gue nggak tahu itu salah atau enggak, tapi mungkin itu juga bagian karakter gue. Gue ngiyain, akhirnya ngumpul unek-unek. Ya udah, akhirnya tindakan selanjutnya yang gue lakuin adalah dengan menjauh dari orang-orang yang membawa aura negatif. Jadi please, kalau misalnya kita udah tahu kita salah nih, kayaknya kita bercanda, kok bercandanya mulai nggak asik ya, berarti ada yang salah nih dari perkataan kita. It's okay loh untuk ngucapin, sorry ya tadi gue kelewatan, sorry ya kalau misalnya gue nyakitin lo, nggak apa-apa gitu. Karena jangan sampai akhirnya parahnya ya, apa yang kita dapetin malah kita lakuin kepada orang lain gitu. Untuk menutupi rasa sakit kita, akhirnya kita berbalas dendam kepada orang-orang banyak. Kita dapat bulian, kita malah ngelakuin jadi pelaku itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya itu dia yang tadi aku bilang, siapapun bisa menjadi pelaku, siapapun bisa menjadi korban gitu. Mungkin sekarang kita mikir, wah ini KDRT berarti nggak boleh dong. Padahal sebenarnya semua orang juga tahu kalau KDRT itu tidak baik. Tetapi ketika akhirnya emosi itu berbicara kan, apakah orang itu bisa menahan emosi itu atau tidak gitu. Jadi sebaiknya kalau seandainya kita memang punya masalah terhadap tidak bisa menahan emosi atau kemarahan, lebih baik datanglah ke orang-orang yang profesional di bidangnya gitu. Bagaimana cara ya bisa memaintain emosi kita supaya tidak dor gitu. Karena banyak kok buku-buku sekarang kalau misalnya emang malu untuk berdiskusi, ya lebih baik lagi mendingan kita sharing lah. Kita mengenal diri kita siapa, kita tahu emosi kita rasain rasa kita. Ya udah, kayaknya itu salah satu jalan yang pertama, langkah pertama yang dilakukan gitu. Langkah berikutnya adalah ya aku rasa juga kalian udah tahu lah sebenarnya. Tapi kamu ya syukurnya ya gini, sebecanda-becandanya aku sama ya pasangan aku gitu ya, kita nggak pernah tuh bercanda sampai kelewatan. Ya pokoknya sebecanda-becandanya kita gitu ya, hal yang kecil aja, dari mulai cubit lama-lama kan itu kan sebenarnya kita nggak tahu kalau itu nyakitin atau enggak. Itu kan main fisik yang dipermainkan gitu. Takutnya ntar malah jadi melebihi atau nggak kayak pertama cuma tepok lama-lama aduh, dan itu juga jangan sampai. Jadi istilahnya hindari yang namanya bermain dengan fisik sebisa mungkin terhadap teman, pasangan atau siapapun.
gitu. Kecuali kalau misalnya physical touch-nya yang lebih low, inilah love language-nya tuh lebih kayak santai gitu, itu mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau udah bermain dengan kekerasan sepersen apapun, sekecil apapun, kayaknya kita bisa hindarin itu gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah hubungan aku sama teman-teman juga selalu baik, sama teman-teman yang sekarang juga selalu baik. Bahkan kadang-kadang mereka juga ada yang suka nepak-nepok, dan gue sekarang udah berani untuk speak up, jangan nepak-nepok karena itu kasar gitu, nggak enak dilihat sama orang-orang gitu. Nggak enak juga dirasain, dan memang ada pedih juga sih sebenarnya. Walaupun mereka bilang kan gue cuma bercanda, ya buat lu bercanda, tapi lama-lama takutnya malah jadi kebiasaan. Yang paling bahaya tuh adalah kalau kita sudah terbiasa, kita jadi nggak ngerasa kalau itu salah. Pengen lah kalau misalnya pengen rencana untuk kedepannya sama seseorang yang emang disayangin dan dicintain, apalagi kalau kita ngomongin soal Cika ya. Cika tuh adalah soulmate aku sih sebenarnya. Jadi kita tuh udah ada di levelan yang bisa dibilang lebih dari pacar, lebih dari pasangan, atau lebih dari apapun lah gitu. Kayaknya udah sama-sama ketergantungan lah kalau aku sama Cika, dan kita masih menikmati dengan hubungan kita yang seperti ini. Dan kita pengen mengeluarkan love language kita seperti perkataan, terus juga kelakuan, tindakan, selalu dijaga dengan baik. Jangan sampai ada masalah lagi. Belum pernah ada masalah ya, tapi jangan sampai ada masalah aja.